Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber dosen inovatif yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Nah, beliau adalah Ibu Najma SKM MPH PhD. Inovasinya kali ini berjudul Website Edukasi Stunting dan Wasting Interaktif atau WASWASI berbasis kearifan lokal. Nah, penasaran ya, berbasis kearifan lokal ini yang seperti apa sih? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Ibu Najma? Baik Kak Santi, ketemu lagi kita Kak Ketemu lagi Santi, kita ya. alhamdulillah. Nih kalau sahabat inovasi mengikuti nih sudah nonton podcast One Day One Innovation, tentunya mungkin sudah beberapa kali nih menonton dengan narasumbernya yang sama nih dengan Ibu Najma, di mana beliau memang memiliki banyak inovasi nih. Kalau begitu kita bahas dulu yang mengenai was-wasi nih ya Bu Najma ya. Mhm. Ini apa sih nih dan apa yang melatar belakangi dari inovasi ini? Silakan. Oke, WASWASI itu website edukasi Mhm, stunting dan wasting, mhm. Was-was, waswasi. oke. Jadi bagaimana Kakak sekalian kita tuh harus was-was. Mhm, Ternyata stunting dan wasting itu menjadi salah satu perhatian Presiden Republik Indonesia mhm. untuk mengatasi permasalahan-permasalahan gizi di negeri kita tercinta. Dan di Kota Palembang alhamdulillah Kak Santi ini sudah Mhm, mencapai target 14% mhm, bahwa bisa mengontrol dan sebagainya. Tapi kenapa kita tetap was-was? Ternyata pas kita survei di lapangan dan sebagainya, yang pertama, walaupun di beberapa kabupaten kota ini sudah terkontrol stuntingnya, terutama di mhm, Kota Palembang, kecamatan dan sebagainya, namun ada lokus-lokus di bantaran Sungai Musi yang cukup masih oke. menjadi perhatian Mhm, untuk kasus banyak anak stunting atau pendek dan iya, anak wasting atau kurus, mhm, menjadi perhatian kita. Karena anak-anak ini merupakan menjadi masa depan, semakin cepat diketahui, maka permasalahan gizi ini bisa diperbaikin, itu Kak mhm, Santi. Yang kedua, kenapa kita berbasis kearifan lokal? Karena ketika kita survei di lapangan, kita nanya pertanyaan sederhana aja Kak Santi, "Tahu ndak apa itu stunting? Apa itu wasting?" Alhamdulillah mhm. sebagian tahu ndak Kak Santi kira-kira jawabannya? Saya rasa karena tinggalnya di bantaran sungai mungkin tahu, pernah mendengar istilah itu, tapi tidak tahu apa sih makna sebenarnya ya? Iya, sebagian tahu stunting pendek dan sebagainya, tapi Mhm, sebagian salah menjawabnya. Jadi mhm, ternyata, banyak media yang dikembangkan itu tidak nyampe ke akar rumput oke, karena bahasanya mungkin tidak berbasis lokal dan, sebagainya. Makanya kita juga mengembangkan banyak leaflet, video dan sebagainya mhm, berbahasa Palembang, itu oke, yang nah, mhm, yang ketiga, kenapa kita ini bilang inovasi, karena kita tidak hanya bekerja dengan diri kita sendiri sebagai mhm, akademisi, tapi kita juga menggandeng kader Posyandu yang kita mhm, percaya bahwa kader Posyandu itu akar rumput dalam penanggulangan stunting dan wasting. Jadi kita mengajak mereka mengembangkan media, baik video, edukasi, leaflet, poster mhm, dan sebagainya. Jadi Kak Santi mereka mengembangkan sendiri, lalu kita membantu mendesain dan sebagainya, dan kita melakukan penyuluhan keliling dengan media yang mereka kembangkan. Jadi adanya oke, kepemilikan dan mhm, sebagainya. Karena selama ini kan kebanyakan dikembangkan oleh praktisi dari pusat, praktisi dari daerah, tapi kita harus berbalik. Bagaimana kita harus turun ke bawah atau bahasa Inggris itu down to earth, ke down to bawah earth, untuk mendengarkan mereka. Dan terakhir bagaimana kita bekerja dengan tim IT karena kita tahu bagaimana mengkompilasi semua leaflet, poster, edukasi, buku dan mhm, sebagainya dalam satu wadah. Kita mhm. bekerja sama dengan tim IT, makanya kita mengembangkan website edukasi, stunting dan wasting atau was-wasi berdasarkan kearifan lokal, gitu Kak Santi. Oke, ini luar biasa sekali karena memang menyentuh langsung ke masyarakat-masyarakat yang berada di pinggiran kota tentunya, di mana mungkin ada juga beberapa mereka yang ada kesibukan sehari-hari. Nah, dalam untuk menggapai mereka nih, untuk memberikan edukasi ke mereka itu
tingkat kesulitannya seperti apa nih? Nah, ini yang penting kalau kita sebagai apa ya, peneliti dan juga dosen dan juga Mhm, salah satu kalau kita di Unsri itu ilmu alat pengabdian Dharma, Tridharma itu pengabdian masyarakat. mhm, Penting sekali pertama itu membangun kepercayaan Kak Santi. mhm, Jadi kita tuh jangan ujuk-ujuk ke masyarakat yang paling sok pintar gitu, paling betul, sok tahu. Jadi, mhm, yang pertama pastinya kita melakukan building trust atau membangun kepercayaan. Jadi kita mhm, melakukan metode etnografi, jadi kita belusukan ketika mereka posyandu kita ikut, ketika mereka mhm, masak-masak di rumah kita ikut dan mhm, sebagainya, itu yang kita lakukan. Jadi mereka mhm, sudah, "Oh ini anak Unsri, oh ini, tim, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat." mhm, Setelah itu Kak Santi, kita bareng sama mereka, kira-kira masyarakat tahu nggak apa itu stunting dan wasting? Jadi kita mhm, ngajak mereka Kak, keliling kampung mhm, mereka sendiri dan sebagainya, ngajak mereka foto, karena kita mhm. juga melakukan foto voice dan sebagainya. Jadi kita tanya makna foto ini apa dan sebagainya. Nah setelah itu Kak Santi, baru kita gimana kalau hasil yang kita temukan ini, yang kita kembangkan ini kita sebarin ke masyarakat, Mmm, "Ayo ayo ayo," mereka mhm, bilang. Jadi kita bilang, kita tambahin, dengan penyuluhan keliling. Jadi kita mengerahkan kader, posyandu, dan juga mahasiswa kesehatan masyarakat, kita keliling ke masyarakat, bawa poster, bawa leaflet dan sebagainya, dan juga membagikan yang sederhana Kak Santi, telur rebus dan susu. Jadi mhm, bagaimana ada, apa ya, empowerment, mmm, pemberdayaan masyarakat itu sendiri dari mereka untuk mereka, dan karena kita bekerja dengan tim IT semuanya kita, bikin video, bikin apa namanya, desain dan sebagainya sehingga kita insya Allah akan segera launching website-nya dan mhm, juga media sosial ini menjadi bagian terpenting karena kita hanya bisa bergerak di beberapa titik bantaran Sungai Musi. Kita harapkan gerakan kita ini bisa direplikasi Kak Santi. Jadi ada apa namanya, pendekatan ke masyarakat, pengembangan media, dan juga penyuluhan keliling, dan juga terakhir kita menggandeng, Dinas Kesehatan Kota Palembang dan juga influencer pastinya. Jadi mhm, memastikan kalau kita yang nyampein kan masyarakat, "Siapa Najma?" Tapi kalau kita menggandeng Cek Maria, mhm, alhamdulillah tahu galau dengan Cek Maria dan mhm, semangat banget masyarakat berkumpul ketika kita mengimplementasikan salah satu aplikasi dari penyebaran leaflet, poster dan sebagainya dari, suara kader posyandu itu Kak Santi. Oke, ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi. Karena memang, seorang dosen ya, tidak hanya bisa mentransfer ilmunya tentunya dari, dosen ke mahasiswanya, tapi juga ada pengabdian ke masyarakatnya nih. Nah, di mana kan kita harus menyentuh ya masyarakat. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Bu dosen cantik kita nih, Ibu Najma, bahwa dengan inovasi wos-wosinya ini bisa menyentuh masyarakat terutama yang saat ini berada di pinggiran kota Palembang nih. Nah, tadi kan memang kita tentunya ada ilmu-ilmu sosial yang harus kita terapkan, tidak hanya langsung merasa kita mahasiswa, kita dosen, jadi, cara komunikasinya mungkin ya diperlukan bagaimana si masyarakat ini tadi mau mendengarkan kita, mau membaur, tentunya bersama kita tuh trik-triknya seperti apa? Selain dari tadi kan mengundang, salah satu influencer yang sudah masyarakat kenal tentunya ya. Mhm. Pastinya kalau kita ke masyarakat itu kalau kita penelitian kebiasaan sekali datang, penelitian pulang, nggak Betul. bisa kayak gitu. Jadi Mhm. kita alhamdulillah selama satu posyandu itu lebih kurang kita 1 bulan Kak Santi, Mhm. ada beberapa kali pertemuan dan Mhm. sebagainya, lalu membangun kepercayaan dan memposisikan, "Bu, kami ini nak belajar." Nah, itu yang kita harus Mhm. memposisikan terlepas saya ini lulusan S3 dari luar negeri, Mhm. S2 dari Mhm. luar negeri, kita harus tetap, memposisikan Mhm. saya mau belajar karena Betul. kita memposisikan mereka paling tahu, itu yang pertama. Jadi Iya. kita menghargai masyarakat tuh sumber pengetahuan. Mhm. Yang kedua pastinya bagaimana, apa ya, tata krama, Betul. adab dan sebagainya. Jadi Mhm. Kak Santi kita nggak mau bawa mereka ke kampus atau nggak bawa mereka ke puskesmas, kita ke rumah mereka. Oke. Jadi kita ke rumah salah satu kader posyandu, ngumpul di sana karena kita butuh zona yang nyaman bagi mereka untuk Mhm. bersuara, mengekspresikan dan sebagainya. Mhm. Yang ketiga kita melalui seni atau art. Mhm. Jadi kita bilang, "Ibu kalau mau gambar poster ini gimana?" Jadi mereka Kak Santi, gambar bantaran Sungai Musi yang Mhm. termasuk ada maaf WC cemplungnya, Oke. anak-anak bermain layangan, Mhm. ketek dan sebagainya. Itu menjadi Mhm. salah satu apa, landscape website kita itu Mhm. dikembangkan oleh kader posyandu. Mhm. Jadi mereka menggambarkan, "Ibu terlepas kita tinggal di bantaran Sungai Musi, ada maaf WC cemplungnya, kita Mhm. menggunakan air sebagai Sungai Musi sebagai untuk mandi dan sebagainya, tapi kita ada cara bertahan hidup." Karena saya Mhm. juga Kak Santi anak yang besar di pinggiran Sungai Musi, Mhm. jadi saya percaya bagaimana ibu itu berusaha sekuat tenaga untuk mencegah anaknya stunting dan wasting pada saat Mhm. itu. Nah yang ketiga, pada dasarnya bagaimana kita bilang, "Ibu
apa yang kita hasilkan ini akan kita sebarkan ke masyarakat di sekitar ini. Jadi Mhm. apa ya Kak ya, untuk kita yang punya ilmu dan mereka juga punya ilmu, jadi kolaborasi itu sangat penting dan Betul. mereka bangga ini poster buatan mereka dan juga Mhm. leaflet dan juga dikomunikasikan dan terakhir mereka, "Bu, kita buat kayak drama dan Mhm. sebagainya tentang menjelaskan stunting dan wasting." Jadi mereka sebagai pemeran utama Kak Santi. Oke. Kalau saya malah merekodnya. Jadi kita behind the scene, Mhm. mereka kumpul di pinggiran Sungai Musi membahas stunting wasting dengan Mhm. bahasa sederhana. Nah, ini yang kita pengen apa ya, menginspirasi promosi kesehatan itu sederhana, Mhm. tapi kita menggandeng mereka untuk Betul. menjadi aktor utama itu Mhm. Kak Santi. Yang terpenting tentunya ini menimbulkan kesadaran sendiri ya dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi stunting dan wasting ini tentunya. Nah ini saya bikin penasaran nih ya Bu Najma. Kan biasanya beberapa masyarakat itu kan jika kita katakan anaknya stunting atau anaknya wasting kan ada insecure atau mereka merasa Tersinggung bahasa kita, nah betul heeh. sekali itu bagaimana netik untuk membuat mereka nyaman dengan bahasa itu? Nah, ini menarik sekali Kak Santi, angka stunting itu Mhm, kalau kita sebagai ahli statistik tuh mau percaya nggak percaya itu yang terlaporkan betul, ya. mhm, Namun di lapangan juga ternyata ada yang kata Kak Santi bilang, keluarganya tidak mau anaknya mhm, dikategorikan beresiko stunting dan sebagainya. "Saya yang ngasih makan anak saya, mhm, kamu, mendiagnosa, tanda kutip, stunting dan sebagainya." Jadi, eee, ketersinggungan itu pasti ada dan menariknya bagaimana peran kader Posyandu yang betul, merupakan, warga sekitarnya, mhm, apa ya, menjelaskan, "Ibu, ini bisa diobatin atau dipulihkan. Jadi mhm, kalau, terdeteksi kami laporkan ke puskesmas, nanti ada bidan yang berkunjung, memberikan vitamin, mhm, memberikan susu dan sebagainya." Jadi bagaimana komunikasi kalau saya Kak Santi itu yang mhm, pertama. Lalu yang kedua, bagaimana peran puskesmas ini sangat penting karena puskesmas ini kan menjadi apa ya, selain pusat data juga pusat pelayanan kesehatan dan mhm, pencegahan. Jadi, banyak juga CSR perusahaannya masuk melalui puskesmas untuk membantu para, keluarga yang beresiko stunting. Nah, ini sangat penting. Lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat sendiri harus nerimo mhm, Kak Santi, karena kalau dia udah nerimo, percuma be kalau layanan, bidan dan sebagainya atau ahli gizi datang nasihatin pasti mental mhm, informasinya. Jadi kebanyakan yang kita temukan anak yang beresiko stunting pada usia 2 tahun terdiagnosa, alhamdulillah sekarang sudah pulih Kak Santi. oke, Karena bahasa mereka yang pertama, kita harus nurut. mhm, Kalau bahasa ibu rumah tangga, kita harus nurut apa yang dibilang tenaga kesehatan. Yang kedua, kalau misalnya kader bilang ada pelatihan dan sebagainya, ikut. mhm, Jadi kita harus pakai motor, bawa anak dan sebagainya. Nah, yang ketiga, peran aktif bidan dan sebagainya untuk kunjungan ke rumah. Dan ini mhm, sangat menarik sekali karena kan sebagian maaf kategorinya kurang mampu untuk mhm, transport saja sulit dan betul, sebagainya. Jadi saya melihat bagaimana ahli gizi dan sebagainya turun melihat oke, kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, yang keempat bagaimana ada kolaborasi antar kader puskesmas, ibunya sendiri dan sebagainya. Jadi memang harus saling ngelengkapin Kak Santi. Misalnya kalau misalnya ibunya ditemukan stunting tapi dia nggak mau, nggak bisa mhm, juga kader memaksakan mereka untuk pemulihan dan sebagainya. Atau ketika ibunya mau tapi tidak ada transport dan sebagainya, betul. sulit juga. Jadi bagaimana kesadaran itu harus dari keluarga, kader, dan lingkungan sekitar harus saling Oke, support Kak Santi. betul sekali. Ini kan cukup kompleks juga sebenarnya kalau sudah terjun ke lapangan ya. Jadi kalau boleh tahu nih, hambatan terbesarnya apakah memang kolaborasinya itu sendiri atau dari ibunya, keluarga, atau memang anaknya sendiri nih yang menjadi hambatan yang besar nih? Yang pertama, pastinya deteksinya itu harus dini. Deteksi. Nah, tantangan kita apa ya, Kak, ya, karena kita kan harus setiap puskesmas itu kan harus mencapai target-target dan Oke, harus target itu kan harus naik apa nurun oke. angka stunting-nya? Mhm, Turun kan, Kak? mhm, betul. Turun dan sebagainya. Tapi ketika maaf, ketika pada realitanya naik dan sebagainya, Mhm, ada sesuatu karena ini menyangkut nama baik kepala daerah dan sebagainya, maaf mhm, kita ditemukan di lapangan itu ada kasus yang harus dilaporkan, mhm, ada kasus yang tanda kutip disembunyikan karena mhm, tadi, karena mereka punya target harus turun-turun dan mhm, sebagainya. Ini yang menjadi apa ya Kak ya, kunci untuk para pengambil kebijakan. Mohon kalau bisa, puskesmas dan sebagainya tidak tercapai target jangan tanda kutip
oh mereka nggak kerja dan sebagainya, tapi mereka tuh kerjanya optimal dan sebagainya. Jadi kalau bisa dihargain. Jadi walaupun misalnya mereka menemukan kasus lebih tinggi, nggak apa-apa. Berarti lebih tinggi, deteksinya lebih cepat Betul. dan penanggulangannya lebih cepat daripada malu melaporkan, pada akhirnya sebagian hanya kasus dilaporkan, sebagiannya tidak tertanggulangi dengan Mhm. baik, ujung-ujungnya akan menjadi bom waktu. Itu yang, harus menjadi tanda kutip, yang harus kita pahamin saya sebagai peneliti, Mhm. untuk memposisikan sebagai misalnya kepala puskesmas, sebagai, wali kota dan sebagainya, ini sesuatu yang kompleks karena ini menjadi target target, nasional. Lalu yang kedua, penerimaan Mhm. dari keluarga sang ibu sendiri. Jadi anak stunting itu bukan aib, karena Mhm. kita baru didiagnosa beresiko stunting Mhm. dan bisa dipulihkan. Jadi bagaimana mindset masyarakat itu bahwa stunting dan wasting itu bisa dipulihkan Mhm. asal bisa deteksi, dan keluarga ini nggak cuman ibu, Mhm. tapi bapak, nenek, Mhm. kakek itu harus nerima, "Oh anak saya terdiagnosa beresiko stunting. Berarti saya harus berupaya, di bawah 5 tahun ini gizi yang optimal dan sebagainya biar dia terbebas dari stunting dan wasting." Karena masa depan mereka itu sangat panjang dan di Betul. bawah 5 tahun ini yang harus diperbaikin gizinya. Mhm. Jadi penerimaan itu penting, jadi jauhkan dari rasa malu dan Mhm. sebagainya. Lalu yang ketiga, pastinya untuk teman-teman yang ekonomi menengah ke bawah ini, Mhm. Kak, salah satu kasus ini menarik sekali di, daerah wilayah kerja puskesmas, OPI di Mhm. 15 Ulu, dia sampai namain anaknya Jokowi. Kenapa? Mhm. Tahu nggak? Karena dia sangat berterima kasih sekali, karena dengan ekonomi menengah dia ke bawah, sekarang anaknya yang dulu terdiagnosa beresiko stunting sekarang alhamdulillah sehat. Oke. Dan dia bilang, "Ibu, saya namain anak saya Jokowi karena ini terima kasih saya. Oke. Bagaimana pemerintah bahu-membahu untuk memperbaiki gizi anak saya, plus suami saya mendukung untuk dan kepala puskesmasnya kadang ngongkosin dia ke puskesmas untuk ngambil Oke. susu dan sebagainya." Mhm. Jadi bagaimana ownership kalau saya bilang, kepemilikan bahwa, oh anak, beresiko stunting terdeteksi bagus, lebih bagus, semakin banyak yang bantu dan angka stunting itu akan turun lebih cepat. Betul. Itu Kak Santi. Oke nih, tentunya nih yang paling penting ya, komitmen bersama ya Ibu Najma ya. Karena cukup banyak nih stakeholder yang terlibat, baik dari, para pendidik ya, dari ibu dosen, lalu kemudian dari tenaga kesehatan, mungkin, posyandu, karang taruna, dan keluarga-keluarga masing-masing di lingkungan sekitar tentunya sama-sama harus saling mendukung ya. Nah baik nih, mungkin harapan ke depannya nih seperti apa, Bu? Harapan ke depan sederhana Kak Santi, Mhm. media edukasi itu harus bahasa yang mudah dimengerti. Betul. Untuk bahasa yang mudah dimengerti itu kalau kita harus belajar dengan mereka. Jadi kalau Mhm. saya Kak Santi bersama tim itu belajar dengan ibu rumah tangga yang punya anak di bawah 2 tahun, belajar dengan ibu yang pernah menjadi anaknya penyintas stunting. Jadi kita belajar dengan Mhm. mereka. Jadi kalau malu gimana ngatasinnya, terus bagaimana motivasi ibu-ibu yang punya anak beresiko stunting dan wasting mau ke puskesmas. Jadi kita belajar ke mereka dan kita abadikan dalam buku, video, leaflet, Mhm. poster. Jadi karena kita seorang peneliti, jadi semuanya harus kita abadikan dan kita juga kerjasama dengan tim IT. Jadi Mhm. kita upload di website dan juga kita upload di Instagram, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendiseminasikan. Mhm. Karena kita ini berupa video dan sebagainya, kita sangat mudah mendiseminasikan kepada pengambil kebijakan untuk terkait ini, untuk menyuarakan suara akar rumput kalau kita Mhm. bilang. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan setelah kita mengembangkan semua media itu diaplikasikan dengan nama kita bilang penyuluhan keliling. Oke. Jadi bagaimana kita penyuluhan keliling, tapi bukan hanya penyuluhan Kak Santi. Jadi kemarin kita di Hari Anak Nasional kita mengadakan penyuluhan Mhm. keliling Mhm. dengan bertema lomba. Jadi ada lomba layangan, lomba mewarnain. Jadi selain anak-anak dikasih apakah susu, telur dan sebagainya, tapi ada area bermainnya. Ketika anak-anak bermain, ada ibu-ibunya yang ngumpul. Nah, Oke. disitulah bagaimana posisi kita itu tidak mengguruin mereka dan Betul. sebagainya. Ini yang menarik karena sosiodemografi bantaran Sungai Musi akan sangat berbeda dengan daerah kota dan Betul. sebagainya. Jadi kepercayaan itu penting Kak, ketika kita mau mentransfer ilmu yang sederhana bagaimana mencegah stunting dan wasting itu, sehingga mereka mudah dimengerti dan kader posyandu jadikan ujung tombak dalam penanggulangan ini dengan cara menghargai ilmu mereka dan, mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam pengembangan media edukasi. Sehingga kita bilang website ini merupakan suatu
kolaborasi antara akar rumput kader, terus tim peneliti dan juga para pengambil kebijakan plus influencer untuk apa ya, menjadi contoh Kota Palembang bahwa kita punya nih, website edukasi berbasis kearifan lokal. Tidak hanya mendownload dari pusat nih, dari kementerian, tapi Betul. kita membuat sendiri. Itu yang pengen Mhm. kita suarakan, Kak. Oke nih, tentunya sahabat inovasi ini luar biasa sekali ya, sangat menginspiratif kita semua nih karena di setiap suatu permasalahan tentunya bisa menyentuh, solusi yang berbeda-beda pula nih dilihat dari, kondisi lingkungannya seperti yang dilakukan oleh Ibu Najma dan tim nih tentunya. Dan juga bagi para ibu-ibu atau keluarga nih yang memiliki anak-anak yang masuk dalam kategori stunting ataupun wasting tidak perlu malu, karena mereka hadir untuk membantu masa depan dari anak kita sendiri nih. Baik nih Bu Najma, mungkin ada ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi WasWasi ini, silakan. Oke, pastinya kita sangat berterima kasih untuk akses data kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Mhm, Selatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kota Palembang, dan Kepala Puskesmas di, Kota Palembang, dan juga kader-kader Posyandu dan juga media nih Kak, yang meliput banyak kegiatan kita baik dari Pal TV, Sumatera Express, mmm, Sumexco Wong Kito dan, Laju Sumsel, dan teman-teman pastinya para volunteers nih Kak, mhm, mahasiswa-mahasiswa yang kita bilang 10 nyawa oke, dalam membantu mengembangkan media. Jadi bagaimana coretan-coretan kader Posyandu menjadi media sangat interaktif, bagaimana video-video yang, kita lakukan itu diviralkan oleh teman-teman Instagram, ini yang sangat membantu dan pastinya, berterima kasih kepada ibu-ibu yang mau kita wawancarain, ibu-ibu penyintas anak stunting dan wasting, dan mmm. influencer Cek Maria sangat membantu dalam proses pembelajaran kita di lapangan, dan kita harapkan ide sederhana ini Kak, ilmu-ilmu yang kita abadikan dalam website ini nanti bisa digunakan oleh, banyak puskesmas terutama di Kota Palembang yang menjadi ujung tombak dalam deteksi dini dan penanggulangan stunting dan wasting di Kota Palembang. Oke nih sahabat inovasi tentunya kita tim dari inovasi, One Day One Innovation juga berterima kasih nih kepada Ibu Najma sudah sharing inovasinya tentunya ya. Kita tunggu inovasi-inovasi yang Mmm. selanjutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah sahabat inovasi tentunya belajar dari ibu dosen kita, Ibu Najma, bahwa suatu inovasi tidak perlu yang wow, tapi cukup peka dulu terhadap lingkungan sekitar kita. Apa sih yang terjadi di lingkungan kita, sehingga dari suatu permasalahan tersebut bisa menjadikan suatu solusi yang bisa berdampak sebagai inovasi untuk memajukan suatu lingkungan tersebut nih, dan juga akhirnya akan berdampak secara nasional. Dan sahabat inovasi tentunya nih tidak perlu khawatir dalam berinovasi, ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.